penalaran umum. Nanti kerjain TO-nya ya. Hari ini boleh, besok juga boleh. Itu dibuka sampai besok malam kok. Oke. Yang latihan ke berapa? Penalaran umum yang latihan ke 1. Oh, paket 1, yang paket 1. Paket 1. Oke, soal nomor 23, Dek. Nah, informasinya diberikan apa aja itu informasinya? Nomor 23 itu. Jadi katanya, diketahui M, N, dan O adalah perusahaan teknologi informasi. Berikut adalah informasi mengenai data keuangannya. Saya perbesar dulu. Nah, pertama, perbandingan modal perusahaan M dan O adalah, nih, yang pertama, perbandingan modal usaha M dibanding si O, katanya 2:5. 2:5. Terus yang kedua, informasi yang kedua, perusahaan M dan N memiliki selisih modal. M dan N memiliki selisih modal, berarti bisa M dikurangi N sama dengan berapa modal selisih modalnya? 40 juta bulan ini, berarti 40 juta. Atau bisa juga N dikurangi M sama dengan 40 juta. Kebayang ya, namanya selisih ya. Atau namanya selisih itu kan yang gede kurangi yang kecil. Jadi kita nggak tahu mana yang gede, M atau N-nya nggak tahu. Makanya kita beri dua kemungkinan. Terus informasi yang ketiga, di informasi ketiga, modal perusahaan N adalah sekian kali modalnya O. Modalnya N sama dengan 1,8 kali si O, gitu loh. Ya kan? Ya. Modal perusahaan N bulan lalu adalah, nah nih pernyataan keempat, ketahuan tuh modal usahanya si N bulan lalu itu 70 juta. 70 juta. Ini bulan lalu. Bulan lalu. Nah, terus katanya dan meningkat 10% bulan ini, berarti N sekarang ini N lama. N lama gitu aja ya. N lama sama dengan 70 juta. Nah, sekarang meningkat 10%. Berarti N sekarang untuk N gitu aja. Meningkat 10%, berarti kan 110, Dek. Ya enggak? 110 per 100. Kenapa? Kan persen. Dikali dengan 70. Oke, kita coret. Coret sama sini. Coret sama sini berarti apa? 77 juta. Kalau N-nya ketemu, kemungkinan yang pasti ketemu nilainya siapa? O apa M? M. Yang pasti ketemu duluan, O apa M? M bisa. M bisa, O bisa. Tapi M-nya kan ada dua kemungkinan nanti. Oke? Oke. Berarti yang pasti ketemu duluan pasti siapa? Si O. Nah, pertanyaannya, informasi manakah yang dapat digunakan untuk menentukan besar modal perusahaan O? Ya, informasi ini 3 sama 4. Ya toh? N-nya sudah ada, berarti nyari O sama dengan apa sih? N dibagi 1,8 toh? Ya udah, berarti pernyataan 3, informasi 3 dan informasi 4 saja. Kan tujuannya suruh nyari O. Ngerti ya sampai sini ya? Oke. Terus 24 udah ketemu juga? 24 yang E. 24 yang E, 95%. Iya. 3 dikurangin. 24. 3/4 dikurangi 2,82, berarti 3,75 2,82. Ini dapat 3, ini 90. Sama dengan 93%.
Yang lebih dekat itu adalah 95%. Yang E. Terus 25 ketemu? 25 belum, Pak. Itu gimana? Nah, bahan pembuatan tempe adalah kacang kedelai, kacang tolo, kacang hijau, dan ragi. Oke, 25. Tiga bahan pertama. Berarti yang disebutin pertama siapa? Kacang kedelai. Dibanding dengan kacang tolo. Terus sama Kacang siapa? hijau. Kacang hijau. Perbandingannya itu katanya 8 banding 4 banding 1. Oh, ini belum diperbaiki ini kayaknya. Waktu itu ada yang salah. Nggak tahu ini udah diperbaiki apa belum. Kita cek aja deh. Saya lupa. Beratnya ragi sekian persen dari berat kacang kedelai. Ragi sama dengan 12,5%. Berarti 12,5 per 100. Oke. Kalimatnya dari kacang kedelai. Berarti dikali delay dong. Dikali kedelai. Paham sampai sini? Iya. Raginya berapa di soal? Jika berat ragi yang digunakan 20 gram, raginya 20. Berarti di sini 20 sama dengan 12,5. Atau langsung aja deh, ini dibagi bisa ini. Ini dicoret bisa, bagi 12,5. 1/8 bukan sih? Iya. Kali siapa? Kedelai. 8 kali kedelai. Kalau saya ingin mencari beratnya kedelainya, 20 bagi 1/8. 160. 160. Kebayang ya? Ya. Oke, 160 gram. Nah, pertanyaannya suruh mencari siapa itu? Kacang hijau. Kacang hijau pembandingnya 1. Berarti kacang hijau sama dengan pembandingnya 1. Yang diketahui kedelai punya pembanding 8. Berarti 1/8. Kali 160 gram. 20. Oke, berarti 20 gram. Yang mana jawabannya? Yang A. Yang A. Terus kalau 26? 26 belum. 26 belum. Sebuah toko pecah belah memberikan diskon 30% untuk semua jenis perabot. Jika harga satu lusin piring itu 105, berapa harga selusin piring tersebut sebelum dapat diskon? Sebelum didiskon. Berarti harga setelah diskon sama dengan berapa persen? Kan katanya didiskon 30%, berarti sekarang tinggal berapa? 70%. Dari siapa? Dari harga sebelum diskon, ya enggak? Sebelum diskon, itu maksud kalimatnya seperti itu, kebayang? Iya. Setelah didiskon harganya 105, berarti tulis 105.000. Sama dengan 70%, 70 per 100 kali harga sebelum diskon itu X, ya kan? Iya. Kita coret aja nih. Berarti nyari E, 10 kali silang, 1050.000. Buat bagi itu 7. 7. Nah, ya kan? Dapat berapa? 1,355. 150.000. 50.000. Ini harga sebelum didiskon. Paham? Iya. Terus nomor 27. 27 belum. Boleh saya coba kerjain dulu nggak, Pak? Nggak apa-apa.
Udah, Pak. Sudah ya? Apa Mm-mm. jawabannya? Eh, yang tidak memperlemah cuma pernyataan yang satu, dua, tiga, yang empat. Sisanya memperlemah. Nah, coba bentar. Beraktivitas di media sosial dapat mendatangkan penghasilan. Beraktivitas di medsos itu dapat mendatangkan penghasilan. Pakar media sosial, pakar media menyebutkan bahwa saat ini banyak orang yang menjadikan pembuat konten sebagai profesi yang dapat diandalkan. Menjadikan pembuat konten sebagai profesi yang diandalkan. Pertanyaannya kan mana saja memperlemah dan tidak memperlemah pendapatnya si pakar. Pendapatnya si pakar yang ini. Yang mana tadi? Banyak orang yang menjadikan pembuat konten sebagai profesi yang dapat diandalkan. Itu pendapatnya si pakar. Jadi tidak berhubungan dengan beraktivitas di medsos dapat mendatangkan penghasilan, tidak. Tapi pendapatnya pakar, kita fokusnya pada banyak orang yang menjadikan pembuat konten sebagai profesi yang dapat diandalkan. Oke? Nah, pernyataan satu. Kehadiran pembuat konten seringkali menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Ya memperlemah kan? Karena kehadiran apa namanya? Ini tadi banyak orang menjadikan pembuat konten itu sebagai profesi, sebagai kerjaannya. Masa kok ini kehadirannya malah menyebabkan merasa tidak aman? Berarti kan memperlemah pendapatnya si ahli kan? Ya, Kebayang? ya. Pernyataan satu memperlemah. Pernyataan dua, banyak masyarakat yang keluar dari pekerjaan untuk menjadi pembuat konten. Loh, bisa jadi karena si ahli tadi bilangnya begini, banyak orang menjadikan pembuat konten itu sebagai profesi. Nah, berarti ini mendukung dong. Kalau mendukung berarti kan tidak memperlemah. Pernyataan dua. Aman? Banyak masyarakat keluar dari pekerjaan untuk menjadi pembuat konten. Artinya pindah pekerjaannya, pindah profesinya sebagai pembuat konten. Kan gitu pernyataan dua ini. Ya. Kan berarti sesuai dong dengan pendapatnya si ahli tadi. Si ahlinya kan bilang banyak orang yang menjadikan pembuat konten sebagai profesi. Paham? Ya. Nah, berarti ini tidak memperlemah alias mendukung gitu kan? Mm. Terus yang ketiga, banyak pembuat konten yang belum berhasil mendapatkan penonton sesuai dengan target. Banyak pembuat konten yang belum berhasil, ini tidak mendukung juga, tapi kan pertanyaannya mengenai memperlemah dan tidak memperlemah. Tidak mendukung itu belum tentu apa ya, ini belum tentu memperlemah ya. Berarti tidak memperlemah dong ini. Maksudnya nggak berkaitan kan ini. Banyak pembuat konten yang belum berhasil mendapatkan penonton sesuai dengan target. Kan nggak berkaitan. Pendapatnya si ahli tadi kan hanya bilang banyak orang menjadikan pembuat konten itu sebagai profesi. Nah, terserah itu nanti banyak penontonnya atau tidak. Namanya pekerjaan itu kan bisa sepi, bisa rame kan gitu. Ini nggak ada kaitannya dengan pendapatnya. Kalau nggak ada kaitannya berarti kan tidak memperlemah deh. Kebayang ya? Kalau pertanyaannya nanti mendukung dan tidak mendukung, nah berarti yang ketiga nih mendukung tidak mendukung. Sama ya, karena nggak berkaitan yang ketiga ini. Makanya dia lebih ke tidak memperlemah harusnya. Ngerti maksudnya ini? Ya. Terus yang keempat, makin banyak pembuat konten, masyarakat makin terhibur. Sama kan, nggak berkaitan juga toh. Mm-mm. Banyak pembuat konten tadi tujuannya untuk profesi, untuk kerja, bukan untuk masalah hiburan. Nah, perkara banyak yang terhibur atau tidak itu urusan lain.
nggak ada kaitannya dengan pendapatnya si Ali. Ngerti ya? Iya. Berarti tidak memperlemah juga. Hmm. Kalau yang 1, 2, 3, 4, yang kelima, banyak pembuat konten yang gagal karena tidak kreatif. Loh, sama. Terserah dia kreatif atau tidaknya, nggak urusan, gitu kan? Kebayang ya? Berarti yang memperlemah cuma satu dong, yang pernyataan satu aja. Ngerti Iya. kira-kira? Hmm. Aman ya? Ya. Terus nomor 28. 28 yang 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 E, yang paling mahal ya? Iya. Yang paling mahal biaya 5, berarti 10 bagi 5, 2, gitu kan? Yang S 6 bagi 4. Terus 2. Kalau yang Q, yang Q 5.000 bagi 2 kan 2,5. Yang paling mahal bukannya yang Q. Oh iya. Ya enggak? Oh iya. Uh-uh. Itu benar. Nomor 29. 29 yang E apa yang D? Yang Berdasarkan data pada diagram, pada tahun berapa persentase produksi kayu gergajian paling besar? Produksi kayu. Lah, ya, kirain ya bentar. Produksi kayu gergajian paling besar. Gergajian itu yang warna ungu. Warna ungu. Diagram horizontal dan menunjukkan data produksi kayu lapis dan kayu gergajian pada sebuah perusahaan perkayuan. Persentase ya. Kalau produksinya paling banyak benar 2020. Pertanyaannya persenannya. Tahu persen? Hitung persen. 29. Coba tahun 2016. Berapa persen kayu gergajiannya? Gergajiannya berapa itu 2016? 3 kan? 3. Dibagi total. Totalnya berapa dia? 3 ditambah 6. 9 ya? Iya. Oke. 2017 berapa? 4 4 per 11. per 11. 2018 5 per 10. 5 per 10. 2019 6 per 11. berapa? 6 per 11. 6 per 11. 2020 7 per 13. 7 per 13. Sebenarnya gini, kalau persen kan dikali 100% gitu semua kan? Ya. Permintaannya persentase yang paling tinggi. Itu jelas nggak mungkin ini, nggak mungkin. Loh, kenapa? Lihat itu. Yang warna ungu itu kan masih di bawahnya warna merah kan? Warna abu-abu, sorry, bukan ungu. Abu-abu masih di bawahnya warna hitam ya. Ngerti ya? Kan mintanya persentase gergajian, persentasenya yang ungu. Berarti kalau semakin kecil atasnya, kan nilainya semakin kecil kan? Nah, ungu kan selalu di bawahnya yang hitam mas ya. Berarti kan masih kecil. Sekarang kita tinggal bandingin aja ini. 6 per 11 dengan 7 per 13. Cara bandingnya gimana? Kayaknya udah pernah kan waktu itu caranya. Kalikan aja ini. 6 kali 13. Yang di sini 7 kali 11. Ini dapat 77, ya toh? Ini dapat berapa? Ini trik cepatnya. Berapa? 78. Nah, lebih gede siapa? 2019. Paham ya? Ya. Nah, nanti silakan coba kalkulator aja. 6 per 11 itu berapa? 7 per 13 itu berapa? Gitu. Silakan nanti pakai kalkulator. Bener nggak? Lebih gedean 2019. Oke, aman?
Oke. Jika tahun 2021 terjadi peningkatan produksi kayu sebesar 10% dibandingkan tahun 2020. Produksi kayu meningkat 10%. Itu kan artinya kayu gergajian sama lapis. Nggak tahu mana yang meningkat, lapisnya atau gergajian, nggak tahu, yang intinya total keseluruhan kalau digabung, kalau dijumlah kayu sama gergajian sama lapis, kalau dijumlah itu meningkat 10%. Maksudnya gitu tuh. Paham ya? Ya. Nah, sekarang yang pasti mungkin benar itu gimana? Kita cek itu grafiknya. Yang selalu meningkat itu gergajian apa yang lapis? Yang gergajian. Nah, trennya selalu menaik kan yang gergajian? Ya udah, berarti cari yang tentang gergajian aja. Yang D. Pasti 2021 kemungkinan besar gergajian itu juga akan naik. Naik. Kenapa bukan lapisnya yang akan naik? Karena lapis nggak bisa diprediksi. Dia pernah naik, turun, kemudian naik lagi. Ya kan? Iya. Berarti yang mana jawabannya? Yang D. Produksi kayu gergajian lebih besar daripada tahun sebelumnya, yang dodol. Oke ya, aman ya? Ya. Oke. Sekarang yang pakai 2. Nomor 1 apa jawabannya? Satu yang A. Sebagian pemain musik tradisional tidak tampil apabila panitia tidak mengundang dalang. Oke. Bentar. Oh, nggak bisa. Oke. Apabila dalam pagelaran wayang kulit tidak mengundang dalang, sebagian pemain musik tradisional tidak tampil. Kondisi tersebut, ingat, kondisi tersebut ini mengacu pada siapa? Kondisi tersebut ini mengacu pada kalimat setelah apabila, gitu kan waktu itu ya? Berarti yang ini yang dihapus, red, ini hilang. Nah, berarti tinggal siapa? Apabila panitia tidak mengundang dalang, maka yang tersisa nih, sebagai pemain musik tradisional tidak tampil. Berarti yang A betul. Ya. Nomor 2? Yang D. Apa? Yang D. Yang dodol. Nah, ini biaya di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Keterbatasan pasokan bulu angsa sebagai bahan baku dalam pembuatan kok bulu tangkis menyebabkan biaya produksi tinggi. Oke. Menyebabkan itu sama saja dengan maka kan? Ya. Berarti pasokan bulu angsa sebagian bahan baku dalam pembuatan ini terbatas. Keterbatasan pasokan, maka biaya produksi tinggi. Nah, kalau biaya produksi tinggi menyebabkan harga koknya pasti naik. Meskipun bulu tangkis ini, biaya untuk bermain bulu tangkis tidak bisa diturunkan karena harga kok bulu tangkis tinggi. Tingginya harga kok bulu tangkis disebabkan oleh keterbatasan pasokan. Oke, betul yang D. Kalau yang A, biaya bermain bulu tangkis tinggi sehingga pasokan kebalik, ya kan? Kalau pasokan bulu angsa terbatas, maka biaya gitu, ya kan? Ini kebalik yang A. Kalau yang B, sehingga biaya produksi tinggi, bulu tangkis disukai. Bukan masalah dia disukai atau tidaknya oleh masyarakat yang menyebabkan tinggi produksinya ya. Di situ nggak ada kan? Ya. Terus yang C, bulu tangkis disukai oleh mana? Sama aja. Tingginya harga kok bulu tangkis disebabkan oleh keterbatasan. Ya do ya. Yang E salahnya di mana? Harga jual kok bulu tangkis yang tinggi menyebabkan bulu kebalik, sama kayak yang A. Posisinya kebalik. Harusnya gini. Bulu tangkis, dikirain pasokan bulu. Salah. Ini nggak ada yang ini ya.
Nggak ada kaitannya yang ini. Kebayang ya? Ya. Nomor 3. 3 yang C. Jika hasil karya akan dipajang pada pameran bulan depan, maka karya tersebut terdiri dari setidaknya 5 bahan baku lokal. Maka harus terdiri dari 5 bahan baku lokal. Terus pernah diikutkan dalam lomba dan menjadi ikon di kota asalnya. Jika sebuah karya hanya mengandung 3 bahan lokal, loh, berarti nggak boleh, karena bilang apa? Setidaknya. Nah, kalau cuma 3 kan kurang memenuhi syarat. Paham ya, Dek ya? Ya. Berarti tidak bisa dipajang pada pameran bulan depan dong harusnya ya. Ya. Terus, manakah simpulan yang benar? Yang C. Karya tersebut tidak. 4 apa jawabannya? 4 yang D. Nah, ini gampang ya, yang dieliminasi, ada kata Ya. adanya dieliminasi. Berarti antara B, Sama terus sama dok, ya kan? Yang E itu apa itu? Tetapi, dan tetapi dieliminasi. B sama D kemudian cari yang melawan, gitu kan triknya ya? Ya. X tidak menyusun rencana. X menyusun apa-apa, tidak mana? X tidak membuat kerajinan. X mengikuti pelatihan. X tidak membunuh. X tidak menyusun rencana kegiatan mendaur ulang. Nah ini, tidak menyusun rencana. Nah sama ya, yang B sama ya. Tidak menyusun. Harusnya berarti lawannya apa? Menyusun. Berarti yang do. Aman ya? Ya. Nomor 5 apa? Nomor 5 yang D. Yang dodol. Ya. Negara A merupakan produsen minyak mentah selama 20 tahun terakhir dan memasok minyaknya ke benua X. A ini produsen minyak mentah. Terus memasokkan ke benua X. Negara C berada di benua S dan mengimpor produk minyak dari negara P. Berarti yang dieksporin oleh si A itu bukan C dong pastinya ya. Iya. Negara C sedang berseteru dengan yang nggak relevan, mau nggak ada sebelumnya tentang apa berseteru atau tidaknya antara A dan C kok ya kan? Tiba-tiba kok kesimpulannya tentang berseteru ya. Berarti tidak relevan, berarti yang dodol tidak relevan. Paham ya? Paham. Oke. Gampang ini deh kalau yang gini-gini. Yang paling sering menjebak itu dihitung-hitungan matematika itu loh. Kelihatan gampang tapi menjebak gitu loh. Terkadang. 6. 6 yang A. Taman di kota T banyak dikunjungi warga karena itu sama dengan apa waktu itu karena itu? Karena jika ya, karena ketika jika ya kan, apabila, berarti ini posisi yang di depan dong, terdapat banyak pohon rindang dan bunga warna-warni itu posisi di depan kan, maka taman di kota T banyak dikunjungi. Salah satu taman di kota T yang banyak dikunjungi adalah P ya, pasti berarti P itu karena banyak pohon rindang dan berwarna-warni gitu kan. Mana? Warga mengunjungi taman P karena terdapat pohon rindangnya. C, tadi kamu jawab apa? Yang A. Taman di kota P selain, oh iya, selain P memiliki bunga warna-warni. Ya, iya benar. Oke. Ini pohon rindang dan bunga berwarna-warni. Nah, salah satunya P yang memiliki fasilitas bermain dan kolam ikan. Warga mengunjungi taman P karena ini belum tentu karena pohon rindangnya, bisa jadi karena apa?
bunga yang warna-warni. Karena kan harus ada dua-duanya kan, dia syaratnya dikunjungin warga itu, ya kan? Ya yang benar yang A, yang pasti benar yang A. Nomor 7. 7 yang C. Keberhasilan usaha warung kopi dipengaruhi oleh kualitas produk kopi dan kenyamanan. Nah ini, dan itu nggak boleh milih, harus berarti kualitas kopi sama kenyamanan ruangannya, gitu kan, keberhasilan usaha. Kualitas produk kopi dapat dilihat dari rasanya dan variasi menunya. Nah, kenyamanannya itu juga berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan, tercermin dalam frekuensi kunjungan pelanggan dan ulasan positif. Jika frekuensi kunjungan pelanggan tinggi, nah ini kenyamanan ruang warung kopi juga berkontribusi terhadap kepuasan pelanggan, tercermin dengan frekuensi pelanggan dengan ulasan positif. Nah, sekarang frekuensi kunjungan pelanggan kan tinggi, artinya pelanggan pasti apa? Puas gitu kan? Kepuasan pelanggan bla 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 ini, ya kan? Kebayang ya? Pelanggannya puas berarti apa? Merasa nyaman. Berarti yang mana ini? Merasa nyaman. Yang C. C ya, C, merasa nyaman. 10 8. 8 yang B. Nah, sebab akibat apartemen X adalah apartemen yang paling tinggi huniannya di kota S. Makin tinggi tingkat hunian apartemen di suatu kota, makin tinggi tingkat penggunaan air minum kemasan galon di kota itu. Ya udah gampang. Apa tadi? Yang B. Bebek. Ciri-ciri waktu itu udah pernah ya. Ciri-cirinya sebab akibat itu cari aja pilihan ganda yang ngandung apa? Ingat, kontribusi kemudian ikut apa namanya? Pokoknya ikut mendukung lah, mendukung, berkontribusi gitu-gitu. Cari aja yang polanya bermakna gitu. Apartemen fasilitas ini berkemasan enggak. Yang B ya benar, berkontribusi. Tingginya tingkat hunian apartemen di S berkontribusi, yang B. Kebayang ya? Iya. Coba lagi saya carikan yang modelnya sebab akibat juga. Itu tadi yang 2024 kan? Sekarang yang 2023. Biasanya ada selalu ada gitu loh. Sebab akibat. Nah ini nomor 16. Langsung cek mana yang berkaitan dengan saling membantu, berkontribusi gitu-gituan. Langsung aja cek di pilihan ganda. Oh susah ya, nggak langsung kelihatan ya. Produk kesehatan gigi yang tidak mengandung fluorida tidak baik untuk digunakan. Udah kelihatan, nggak ada hubungan berkontribusi atau saling ngedukung atau ngebantu gitu, nggak ada. Orang yang enamel giginya kuat tidak membutuhkan juga sama, tidak berpola itu. Orang yang menggunakan pasta gigi memiliki enamel. Yang menggunakan pasta gigi memiliki. Enggak juga. Pasta gigi banyak digunakan orang yang ingin memperkuat. Orang yang menggunakan produk kesehatan gigi selain pasta gigi cenderung memiliki
enamel gigi yang lemah. Pasta gigi merupakan produk, nah kalau gini jadinya dibaca jadinya. Tapi memang terkadang ada yang bisa langsung seperti itu gitu, sebab akibat itu. Di paket 1 kayaknya pernah dibahas deh. Ya, pernah belum? Yang sebab akibat. Oh, udah habis ini. Oke, kira-kira seperti itulah. Tapi nggak harus dibaca pun juga nggak susah kok itu. Langsung bisa disimpulkan. Nomor 9. Nah, 9 apa? 9 yang C. Yang C. Iya. Pada awal tinggal di kota B, keluarga V melarang anak-anaknya untuk berpergian seorang diri. 5 tahun kemudian, anak-anak keluarga B dapat berpergian. Awalnya nggak boleh berpergian sendirian. Nah, setelah 5 tahun, mereka boleh ya kan? Setelah 5 tahun kemudian, anak-anak keluarganya itu dapat berpergian sendiri dan menggunakan kendaraan umum. Dapat berpergian sendiri dan menggunakan kendaraan umum. Bisa jadi awalnya datang, itu anaknya masih belum tahu daerah gitu kan? Kebayang ya? Belum mengetahui rute. Kalau dia masih kecil misalkan, belum bisa berkendaraan, emangnya 5 tahun kemudian ada perubahan signifikan? Belum. Orang bisa awalnya tidak bisa menjadi bisa. Misalkan nih, kategori kecil itu biasanya kan SD, anggap aja SD gitu ya. SD misalkan umur 7 tahun. Awal di situ 7 tahun. 5 tahun kemudian masih SD. Kan belum bisa menggunakan jalan-jalan ke mana-mana, belum tentu diizinkan kan kalau masih SD sama orang tua. Kebayang kira-kira ya? Meskipun ada kejadian yang sudah diizinkan, bahkan naik kendaraan umum boleh gitu. Tapi kan kebanyakan nggak boleh kalau masih SD misalkan. Nah, tapi kalau yang paling pasti, entah dia masih anak-anak atau udah dewasa, yang udah paling pasti, namanya 5 tahun tinggal di tempat, itu udah pasti tahu rute gitu ya kan? Berarti yang paling mungkin, yang paling benar. Yang C. Mana? Pada tahun tinggal sudah mengetahui rute. Oke, yang C, yang C. Kebayang ya? Iya. Terus nomor 10? 10 yang B. Kalau semua ketemu sebagian ya ini ya? Iya. Semua ketemu beberapa, cari yang beberapa. Seret, wah semuanya. Nah, berarti eliminasi yang sama dihilangkan. Peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat memiliki pemahaman nutrisi. Ternak sapi sesuai jenisnya. Beberapa peternak sapi yang memiliki pemahaman nutrisi. Nah ini berarti peternak pemahaman nutrisi dihapus kan? Mampu mengidentifikasi varietas. Berarti beberapa peternak sapi yang menjadi juara lomba peternakan sehat, gitu ya. Mampu mengidentifikasi varietas sapi lebih baik. Mana? Yang B. Memiliki pemahaman yang B. Yang dodol dong. Ya nggak? Lebih baik daripada peternak lain. Oh iya. Kebayang? Sebagian peternak sapi yang menjadi juara lomba peternak sehat mampu mengidentifikasi. Kenapa bukan yang B? Yang B ini kan udah hilang yang ini. Memiliki pemahaman nutrisi. Nah, ini kan udah dieliminasi. Kenapa? Kan muncul 2 kali. Paham deh? Iya. Yang do. Terus 11 yang C. Orang yang memiliki banyak aktivitas dan kesibukan memiliki jejaring pertemanan yang luas. Akan tetapi, berarti kan pengecualian. Terlalu banyak kesibukan memiliki dampak negatif bagi kualitas hidup.
Individu yang terlalu sibuk dapat menyebabkan interaksi dengan keluarga dan kerabat berkurang. Waktu istirahatnya lebih sedikit dan berisiko mengalami stres. Berdasarkan informasi itu, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Orang yang memiliki waktu tidur sedikit adalah orang yang sangat sibuk. Apa jawabanmu? Jadi jawabannya yang C. Cacing. Kesibukan yang tinggi tidak mengurangi waktu. Loh, salah yang B. Yang C, orang yang terlalu sibuk memiliki risiko ketidakseimbangan dalam aspek kehidupan. Oh, ini tadi. Karena kurang apa tadi? Ini dikatakan nih. Terlalu banyak kesibukan memiliki dampak negatif bagi kualitas hidup. Berarti kan nggak seimbang. Ya. Individu yang terlalu sibuk menyebabkan interaksi dengan keluarga dan kerabat berkurang. Oke, yang C ya. Pabrik tekstil M adalah pabrik tekstil terkemuka yang dikenal dengan produksi kain berkualitas tinggi. Namun, pabrik tekstil M seringkali mengalami gangguan yang cukup berat karena mesin produksinya yang sudah tua. Berdasarkan data yang ada sejak tahun 2000, setiap kali terjadi gangguan pada mesin, produksi kain di pabrik itu turun 40%. Dan kapasitas normal turun, produksinya turun 40% dari kapasitas normal. Yang apa ini? Yang paling mungkin benar yang mana? Yang Paling mungkin A. Pabrik tekstil M akan mengalami gangguan rutin pada mesin yang tua dan diikuti penurunan produktivitas kain. Tekstil terkemuka terkenal produksi kain. Namun ini ada pengecualian. Pabrik M seringkali mengalami gangguan yang cukup berat karena mesinnya yang sudah tua. Pabrik ini akan mengalami gangguan rutin. Gangguan yang cukup berat. Berdasarkan data tahun ini setiap kali terjadi terjadi gangguan itu mengalami penurunan ya. Berarti dan diikuti penurunan. Oke, benar yang A. Terus kurangnya enzim laktase dalam tubuh dapat menyebabkan tingginya risiko gangguan metabolisme. Upaya untuk meningkatkan kurangnya enzim laktase dapat dilakukan dengan upaya itu sama saja dengan apa? Maka ya. Jadi kalimat ini upaya untuk meningkatkan kurangnya enzim laktase dapat dilakukan dengan penambahan kadar enzim dalam tubuh, yaitu dengan mengonsumsi ini. Ini sederhananya gini, apabila mengonsumsi pil laktasid, maka enzim laktase dapat apa ini? Dapat meningkatkan kurangnya. Ini maka enzim laktase dapat meningkat. Jadi kalimat sederhananya itu gitu. Kebayang kayak? Iya. Apabila mengonsumsi pil laktaid, maka enzim laktase meningkat gitu. Risiko peningkatan gangguan metabolisme akan berkurang jika kurangnya enzim laktase dalam tubuh yang dicegah. Artinya jika enzim laktase meningkat gitu kan, maka risiko gangguan metabolisme berkurang. Paham ya? Iya. Berkurangnya enzim laktase hanya dapat dibatasi enggak mengonsumsi pil laktoid menyebabkan gangguan metabolisme. Bukan ya, konsumsi ini bukan menyembuhkan gangguan ya, tapi mengurangi, ya kan? Orang mengalami gangguan metabolisme karena tidak meminum, salah, harusnya jika meminum gitu kan, jika meminum pil laktaid maka orang akan
berkurang, mengalami penurunan gangguan metabolisme. Jadi gitu. Jangan dibalik, ini kan dibalik ini. Bukan dibalik, kayak gini loh. Jika lapar maka makan. Nah, jika tidak lapar maka tidak makan, itu salah gitu loh. Iya. Ngerti ya? Iya. Kalau yang penggunaan gangguan metabolisme dapat menurun jika mengonsumsi. Gangguannya dapat menurun jika mengonsumsi, baru ini yang benar. Paham ya? Iya. Yakin ya? Aman? Aman. Perlu dicoret-coret yang pakai panah-panah jika pakai itu enggak? Enggak, Pak. Sudah bisa ya. Karena harus terbiasa gini nanti. Kalau masih terbiasa panah-panah kan kelamaan nanti. Iya. Oke? Mungkin. Salah 14 satu yang tugas negara, 14 apa? Yang bukan. Jika negara disamakan dengan guru. Nah, negara harus memiliki program pendidikan yang dapat mencerdaskan rakyat ya. Salah satu tugas negara adalah memberikan akses pendidikan yang layak kepada warga negaranya. Seperti halnya guru yang memiliki kewajiban mencerdaskan muridnya. Oke, berarti negara harus menyediakan pendidikan. Yang mana? Jika pendidikan dapat diakses oleh warga secara merata, kesenjangan enggak. Yang menyediakan pendidikan yang mana? Wajib apa? Yang Ya, benar. Negara harus memiliki program pendidikan. Kebayang ya? Ya. 15 menurut yang B. Apa? Yang B. Menurut pakar kesehatan, kegiatan bersepeda baik untuk kesehatan tubuh karena melibatkan gerak otot, kaki, dan perut. Selain itu, kegiatan bersepeda juga menurunkan risiko obesitas dan mencegah penyakit jantung. Meskipun demikian, sepeda dengan suspens yang buruk dapat meningkatkan risiko. Oke. Jadi ada dampak positif negatifnya bersepeda. Cari aja langsung yang dampak positif negatif. Yang B ya, yang B ya. Ya. Nomor 16. 16 yang D. Yang D. Vitamin C dan serat tidak tersedia dalam buah dengan kandungan fruktosa rendah. Oke. Buah-buahan tropis, mangga, nanas mengandung vitamin C, serat, dan fruktosa yang tinggi. Oke, fruktosanya tinggi. Ini mengandung vitamin C, serat, dan fruktosa tinggi. Orang-orang yang sensitif terhadap fruktosa tidak dapat mengonsumsi buah-buahan ini meskipun mereka memerlukan vitamin C dan serat. Untungnya ada beberapa buah tropis seperti pepaya dan alpukat yang mengandung fruktosa lebih rendah dibandingkan dengan buah tropis lainnya. Yang D. Jawabannya apa tadi? Yang D. Iya. Vitamin C dan serat tidak tersedia dalam buah dengan kandungan fruktosa rendah. Mana tadi? Orang-orang yang sensitif terhadap fruktosa tidak dapat mengonsumsi buah-buahan ini meskipun mereka memerlukan vitamin C dan serat. Untungnya ada beberapa buah tropis seperti pepaya dan alpukat yang mengandung fruktosa lebih rendah dibandingkan dengan buah tropis lainnya. Pepaya sama ini belum tentu mengandung vitamin C sama serat ya. Pepaya sama
alpukat. Orang yang sensitif terhadap fruktosa tidak mengkonsumsi buah-buahan ini, meskipun mereka. Ini gini deh aslinya. Kan redaksi pertamanya gini. Mangga, nanas itu ngandung vitamin C, ngandung serat, sama fruktosanya tinggi. Iya. Nah, tapi orang-orang yang sensitif dengan fruktosa itu tidak bisa mengonsumsi buah-buahan ini. Buah-buahan ini itu buah-buahan mangga sama nanas itu. Meskipun dia butuh vitamin C dan serat. Meskipun dia butuh vitamin C dan serat. Nah, ini ada kalimat untungnya. Ada beberapa buah tropis yang seperti pepaya dan alpukat yang mengandung fruktosa lebih rendah. Artinya dari kalimat untungnya ini, artinya buat orang yang memang masih butuh vitamin C sama serat kan? Mm-mm. Ya enggak? Masih butuh Iya. vitamin C sama serat, tapi fruktosanya rendah. Nah, berarti kan masih ada kan buah yang ngandung vitamin C dan serat, tapi fruktosanya rendah, masih ada berarti. Nah, kalau kita bilang vitamin C dan serat tidak ada di dalam buah yang memiliki fruktosa rendah, itu belum tentu juga. Contohnya kayak pepaya sama alpukat tadi. Pepaya kan juga berserat. Iya nggak sih Iya. kategorinya? Kebayang ya? Mm-mm. Oke. Kalau yang A coba. Orang yang sensitif terhadap fruktosa aman mengonsumsi pepaya dan alpukat. Ya kan? Benar. Nah, kenapa aman? Karena mengandung fruktosanya rendah, Rendah. gitu loh. Mm. Paham ya? Ya. Gitu. 17. 17E. 17 apa? Yang E. Pakar musik A menyatakan banyak artis dari negara X yang mengadakan konser di Y. Oke, si A bilang banyak artis dari X mengadakan konser di Y. Kalau si B, mengadakan konser di Y karena penghasilannya lebih banyak. Kalau si B selera musik ya. Nah, Mm-mm. si A ini berkaitan dengan penghasilannya. Banyaknya artis sering konser di Y karena penghasilan. Kalau si B, ini bicara selera musik warganya, bukan artis. Tapi selera musik warga negara X itu lebih baik dibandingkan warga negara Y-nya. Datanya menyebutkan bahwa jumlah penonton dari negara Y lebih banyak dibandingkan jumlah penonton dari negara Y. Loh, gimana sih kalimatnya? Ini ada yang Kayaknya salah deh. lebih banyak dibandingkan jumlah penonton dari negara X deh, Pak. Kayak Eh, double gitu. jumlah penonton dari negara Y lebih banyak dibandingkan jumlah penonton dari negara X. Ini ketikanya kebablasan ya. Iya. Ketikanya double ini. Waduh. Yang paling jumlah. Datanya tentang jumlah penonton. Kalau si B tadi selera, bukan jumlah penonton ya. Kalau yang A tadi sering tidaknya mengadakan konser karena penghasilannya lebih banyak. Nggak ada kaitannya dengan A dan B dong. Iya. Berarti tidak relevan dengan pernyataan pakar A dan B. Yang E ya. 18. Banyak nelayan menggunakan pukat harimau ketika menangkap ikan di laut. Pukat harimau dapat menangkap banyak ikan, termasuk anak ikan yang masih kecil. Tercatat sejak 10 tahun yang lalu, praktik penggunaan pukat harimau telah merusak bibit varian ikan di Laut X dan sampai saat ini sudah tercatat banyak keluhan nelayan kecil yang menyatakan bahwa varian ikan yang ditangkap makin sedikit. Oke.
Berdasarkan paragraf di atas, manakah di bawah ini peristiwa yang paling mungkin benar mengenai lautan X? Nah, peristiwa yang paling mungkin mengenai Yang E. lautan. Varian ikan yang tertangkap jaring kecil nelayan tidak akan masuk ke pukat harimau. Salah ya. Faktanya variannya makin sedikit kan berarti sebagian banyak yang masuk ke dalam pukat harimau ya. Ya. Jumlah tangkapan ikan di pukat harimau akan lebih sedikit tuh, kebalik banyak itu tadi bilangnya. Bisa menghasilkan banyak. Sejak 10 tahun yang lalu, nelayan kecil hanya menangkap ikan yang besar. Tercatat sejak 10 tahun yang lalu itu udah ini apa namanya? Praktik penggunaan pukat harimau itu telah merusak bibit-bibit, akhirnya dia dapat ikan-ikan variannya sedikit gitu kan. Iya. Kalau dia bilang hanya nangkap ikan besar-besar juga enggak. Sejak lama penggunaan pukat harimau telah dilakukan. Ini bibit ikan di laut es yang masuk ke pukat harimau terancam punah. Nah, akibatnya variannya sedikit karena yang kecil-kecil juga ikut tertangkap punah. Yang E ya? Ya, betul. 19 yang A. polanya dikurangin ditambah ya, kurangin 2 tambah 4. Ya. Oke, yang A. Apa tadi? Jumlah mobil parkir pertama ya? Ini pada hari jumlah motor pada pada hari kedua nih, hari kedua. Dikurang 4 dikurangin 2 tambah 4. Iya. Berarti Tambah 4, 5. berarti kurangin 4 apa sih kok tambah 4 tambah 5 tambah 4 kok tambah 5 kurang 2 tambah 5 kurang 2 tambah 5 iya benar 48 ya. Ya. Terus nomor 20 yang B. yang apa? Yang B. Bebek. Ini 3 dewasa, nanti tinggal dikali aja ya mana yang besar gitu kan. Oke lah. Terus 21 yang E. 21 yang E. Saya nggak ngitung deh, tapi udah dihitung ya. Udah dihitung. Gampang ini. 22 yang sama ya tadi. Yang mendekati kurangin 75 berarti 5 kurang 7 8 85%. Yang dekat dengan 85 do kan? Saya jawabnya yang E, Pak, ngitungnya. Loh, 2,6 dikurangi 1,75 berapa? 0,85 kan? 85% dong. Oh iya. Nah, yang dekat dengan 85%? 87. 87 ya. 23 ketemu? 23 yang 10, yang D. Nah, ini bisa. Tadi yang 25 yang pakai 1 kan sama dengan ini. Iya, tadi bingung, Pak. Oke. Aman ya? 10 ya? Benar 10? Iya, 10. Volume madu 20% dari volume air. Oke, berarti 20% volume madu. Terus jika madu yang digunakan 2 liter 20%-nya. Kalau 100%-nya berarti 10 liter. Berapa liter air? Ya udah 10 liter air ya.
Ya. Terus 24. 24. Yang pertama tidak memperlemah. Yang kedua sampai ke 4 memperlemah. Terus sisanya satunya lagi tidak memperlemah yang terakhir. Oke, yang pertama apa? Masyarakat menggunakan medsos. Yang Tidak, pertama, tidak memperlemah. pakar komunikasi menyebutkan masyarakat menggunakan menggunakan ala kelebihan lagi menulisnya. Masyarakat menggunakan medsos untuk membangun jejaring pertemanan. Nah, ini menurut si pakar menggunakan medsos untuk jejaring pertemanan. Masyarakat menggunakan medsos untuk membagikan kebahagiaan. Oh, ini tidak memperlemah ya. Tidak memperlemah, terus dua memperlemah. Iya dong, memperlemah. Nyedia, terus 3 banyak memperlemah. aktivitas memperlemah juga. Banyak aktivis lingkungan yang menggunakan medsos sebagai media kampanye. Padahal kan untuk apa? Mencari jaring pertemanan ya. Mm. Terus banyak kejadian penyebaran berita palsu dilakukan memperlemah juga. Sebagian besar masyarakat menggunakan medsos untuk mencari informasi mendukung atau tidak memperlemah ya. Iya. Nah ini 25. 25 yang pertama sama yang terakhir. Pertama dan Akhir. manakah dua simpulan yang paling didukung oleh bacaan? Bacaannya, medsos memiliki peran yang besar dalam mengubah perilaku digital siswa. Oke. Bacaannya, medsos memiliki peran yang besar dalam mengubah perilaku digital siswa. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengguna medsos yang berlebihan menyebabkan penurunan kemampuan komunikasi verbal. Nah, ini penggunaan berlebihan menurunkan kemampuan komunikasi verbal. Dua simpulan yang paling didukung. Banyak siswa kesulitan saat diminta untuk berpresentasi di depan kelas. Iya, kenapa? Karena mengalami penurunan kemampuan komunikasi tadi ya. Ya. Terus siswa menjadi lebih nyaman berkomunikasi? Enggak. Porsi menggunakan medsos oleh siswa makin mengkhawatirkan. Interaksi siswa di sekolah dan di medsos sama tingginya? Tidak. Siswa kesulitan dalam menyampaikan ide. Iya, yang pertama dan terakhir ya. Ya. Karena dia kan penurunan kemampuan komunikasi verbal, jadi ya susah untuk menyampaikan ide. Nah, 26. 26 yang Juni. Menyediakan modal paling besar. Pendapatan keuntungan. Berarti modal itu pendapatan kurang keuntungan, Pak. Ya, pendapatan kurangi keuntungan. Bulan apa? Bulan Juni. Juni ya. Mm-mm. Modalnya pendapatannya segitu, keuntungannya kecil. Juni apa Juli? Kalau yang 70. Juli 55. Eh? Kalau yang Juli 55 ya, 55. Juni. Heeh. Terus 27 7 sama yang kan tadi ya. P. P bukan. Apa? Yang A. Yang P. Iya. P itu 4000, Q itu nggak nyampe 4000, R berarti 2000, S 11 bagi 4 nggak nyampe 4000 juga. T, oke. Yang A ya, P ya yang paling mahal ya. Iya. 28,
28 sampai 30 belum, Pak. Oke, mau coba dulu? Coba dulu ya. Ya, oke, Pak. Oke. Yang 29 sama 30 kurang paham, Pak. Oke, yuk kita bahas. Oke, 28 dulu. Apa jawabannya 28? 28 yang D. Oke. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi tes keterampilan di Balai Pelatihan Tenaga Kerja pada hari Minggu? Apa jawabannya? Yang D. Yang dok. Mm-mm. Ya, Karena yang bisa diprediksi pasti ngalami penurunan apa? Yang lulus ya. iya yang lulus. Yang lulusnya selalu turun. Gampang ini. Jumlah peserta dan kelulusan menurun. Jumlah kelulusan menurun yang dodol. Nomor 29. 29. Kelihatan deh tulisannya? Blur apa Kelihatan, tidak? Pak. Enggak, Pak. Aman? Man. Harga beras 2 tahun yang lalu lebih murah 40% daripada harga beras pada tahun ini. Apabila harga beras 2 tahun lalu adalah sekian, tahun ini berapa? Harga 2 tahun lalu itu sama dengan berapa? 12.000 ya. Mm-mm. Nah, tahun ini harganya adalah X. Padahal harga beras 2 tahun lalu lebih murah 40% daripada harga beras tahun ini. Tahun lalu sama dengan 40%, 40% dari tahun ini, dari X, gitu loh. Mm-mm. Kebayang? Oke. Nah, berarti di sini 12.000 sama dengan, kita coretin dulu, bagi lagi aja, 2/5 ya, kali X. Maka X-nya berapa? Coret aja. Berarti 6.000 dikali 5.
30.000 puluh dong. ribu. Ya. Kebayang sampai sini? Mm-mm. Hmm, Oke. Bentar. Oh, kirain terpental saya tadi. Aman ya ini ya, Dek ya? aman, Pak. Oke. Terus nomor 30. Bagaimana kira-kira bingungnya? 30. Jika diketahui A, B, dan C adalah remaja yang memiliki tinggi badan berbeda. Berikut adalah informasi mengenai tinggi badan mereka. Informasi mengenai tinggi badan mereka. Selisih tinggi badan A dan B tahun ini, selisih A dan B. Berarti kan A min B atau B min A. Gitu Iya. loh. Ya kan? Mm-mm. Katanya 15. Terus lanjut lagi. Perbandingan A dan C konstan itu tetap. Nah, A banding C, kalau A dan C berarti A-nya di depan, C-nya di belakang. Kalau Iya. paham ya? Mm-mm. Sama dengan 3, 2. Dua. Ya. Terus 5 tahun yang lalu tinggi badan B, ini 5 tahun lalu, 5 tahun lalu B is tinggi B sama dengan berapa B-nya? 120 cm. Terus tinggi badan C sekarang 150. Yang keempat, C 100 berapa? 50. Sekarang ini tadi yang kedua dia bilang apa? Konstan itu kan Oh, tetap. Sampai iya. kapanpun berarti tetap. Baik sekarang, baik sekian 5 tahun yang lalu, perbandingannya itu tetap. Paham Mm-mm. ya? Iya. Ya sudah, kalau sekarang C-nya dapat, yang pasti langsung dapat siapa? A-nya dong. Mm. Ya. Oh, Nah, iya. sekarang permintaannya suruh nyari siapa? Yang A, supaya ketemu A berarti siapa? C sama pernyataan 2 dan 4. Ya kan? Mm-mm. Dari mana? Ya ini A sama dengan 3 per C-nya 2. Karena yang diketahui C kali 150, gitu kan? 75. Berarti apa? 75 kali 3, 2, 5. Kebayang ya? Iya. Udah. Tuh. Oke, silakan Pak Ami sambil difoto dulu. Yang paket ini udah dicoba paket 3-nya? Belum, Pak. Belum. Mm. Kalau gitu langsung coba yang ini aja deh, yang hitung-hitungan. Nanti yang uraian di apa namanya yang 1 sampai ke 20 itu dicoba dulu ya. Kita nyobanya dari yang nomor terakhir aja, 30 ke atas dulu ya. Mm-mm. Oke, silakan difoto dulu atau screenshot. Pak. Terus coba nomor 29 dan 30 dulu. Oke? Ya udah, Pak. Ada pertanyaan? Ada 29 dan 30 yang paket berapa, Pak? Paket 3, paket 3. Oh, oke. Oke? Coba Oke. dulu. Masih 10 menit lagi. Masih ada waktu buat. Nanti jangan lupa TO-nya ya. Ya, Pak. Sip. 29, 30, 5 soal sekalian. Berarti 26. Nah, dari 26, Miss. Dari 26 sampai 30.
Sudah, Dek? Belum semuanya, Pak. Sampai nomor berapa? Yang sudah sampai nomor berapa aja yang sudah? Sudah baru satu doang, Pak. Nomor berapa? Yang nomor 26. Oke. Apa jawabannya? 26 yang C. Setiap hari A selalu berhasil menjual. Ini udah dipoto ya? Udah, Pak. Oke, saya hapus ya. Mm-mm. Setiap hari A selalu berhasil menjual 18 souvenir yang dibuatnya dengan harga satuan 10.000. Yang dibuatnya pendapatan B dari hasil penjualan minuman adalah sekian hingga sekian per hari. Sementara itu pendapatan C sebagai penjaga toko sekian per minggu berdasarkan nanti 18 souvenir yang dibuatnya dengan harga satuan. Oh, berarti harga jual ke pendapatan si A berarti berapa itu? 26. Pendapatannya si A udah pasti 18 kali 10 ya. Ya. Ini per hari kan? Mm-mm. Nah, dengan asumsi 1 bulan 30 hari, ya kan? Berarti kita kalikan dengan 30. Nah, berarti berapa nih? 54 ya? 5.400. Sedangkan si B dari hasil berjualan minuman adalah sekian ya sekian. Per hari. Oke, berarti pendapatannya si B 125.000 Sampai ya kan? 105, ya. Hingga 175.000 kali 30. Kalau yang ini berapa ini? 375 ya, 3.750. Kalau yang sini berarti 3 juta, 4 juta, 3 juta, 75 kali 3 berapa sih? 75, 1, 225, 22, 225. iya kan? 225, benar ya? Loh, kok malah lebih kecil sih? Oh iya, berarti 5.250 ya? Iya. Benar? Iya, benar, Pak. Terus berarti pendapatannya antara segini sampai segini yang B. Nggak pernah menyaingin A dong berarti B-nya. Iya. Oke, kalau yang si C. Penjaga toko sekian per minggu, berarti 1.050 kali 4. 7. Berapa? 4? 20 ya? 4.200. 4.200.000. Iya. Nah, berarti kan yang paling rendah belum tentu si C. Kalau si B dapat ini, dia pasti paling rendah. Yang pasti bisa disimpulkan, A itu pendapatannya yang paling tinggi. Yang mana? B lebih rendah itu bisa jadi. Yang A itu pendapatan B paling rendah itu bisa jadi. Kalau B pasti salah. Pendapatan A lebih
daripada B ya. Yang C ya. Rida tadi jawab apa? Cacing. Yang C. Oke. Terus nomor 7 deh. Kayaknya kamu harus sering terus ya berlatih ya ini ya, berlatih biar cepet ngitungnya gitu nanti. Emang nah penalaran tuh ya gini, emang harus sering terus ini. 27. Sekelompok remaja sedang melakukan permainan memilih satu kartu dari setumpuk kartu yang memiliki angka berbeda. Jika setiap peserta permainan mengembalikan kartu yang diambil ke tumpukan kartu, manakah kondisi berikut yang memberikan peluang paling besar bagi peserta permainan memilih kartu yang sama dengan peserta lainnya? Oh, 27. 10 anak memilih satu kartu dari 5 kartu. Pertanyaannya kan kondisi berikut yang memberikan peluang paling besar. Peluang paling besar bagi peserta permainan memilih kartu yang sama. Peluangnya mana yang sama dengan peserta lainnya? Yang A, 10 anak itu memilih satu kartu dari 5. Terus 10 anak antara A dan B ini kan sama-sama 10 anak ini. Ngerti ya? Bandingkan dulu antara A dan B. Sama-sama 10 anak, peluangnya si A itu punya peluang berapa? Satu kartu dari 5, berarti 1/5 dong. Sedangkan si B punya peluang apa? 1 dari 7, 1/7. Lebih besar siapa? Lebih besar A. Ini habis. Kebayang sampai sini? Iya. Nah, sekarang yang C. 15 sama yang D 15. C dan D. 15, 15. Ya kan? 15 anak, 15 anak. Satu kartu 1/5. Berarti yang D kalah. Karena peluangnya 1/7. Ini peluangnya 1/5. Ini kalah. Terus 20 anak memilih satu kartu dari yang E. Ini peluangnya juga sama, 1/5. Ini 10 anak, Dek. 10 anak. Ini berapa? 15 A. 15 anak. Ini berapa? 20. Kebayang ya? Kalau semakin banyak anaknya, berarti dia nanti peluangnya semakin gimana? Makin banyak. Makin banyak. Jadi yang kembar itu makin banyak gitu loh. Kebayang kira-kira ya? Iya. Berarti jawabannya yang E, Pak, yang cacing, yang E. Terus 28. Pada sebuah perkebunan teh terdapat 2 kelompok pekerja yang bertugas sebagai pemetik daun teh, yaitu kelompok A dan kelompok B. Setiap kelompok jumlahnya 20 orang. Kecepatan pekerja dalam memetik daun teh berbeda-beda. Namun, hasil yang didapatkan oleh kedua kelompok sama setiap harinya. Setiap harinya sama, yaitu 1 kintal. Manakah perubahan berikutnya menyebabkan hasil dari kelompok A menjadi lebih banyak daripada kelompok B? Jadi ada dua kelompok, kelompok A sama kelompok B, orangnya pun juga sama-sama 20 anggotanya. Anggotanya sama-sama 20, 28. Jadi banyaknya kelompok A itu 20 orang, banyaknya kelompok B juga 20 orang. Paham ya? Iya. Total yang dia dapatkan berarti jumlah hasil yang didapatkan oleh kelompok A sama dengan jumlah yang didapatkan oleh kelompok B. Paham ya? Iya. Terus, nah sekarang mintanya kasusnya jumlah yang dia didapatkan oleh si kelompok A harus lebih besar. Harus lebih besar daripada yang didapatkan oleh kelompok B.
Diminta kasusnya yang ini sekarang. Kalau mengurangi 3 orang yang memiliki kecepatan memetik terendah di kelompok A. Nah, ini di kelompok A yang memiliki kecepatan memetik rendah, itu kita kurangi nih tiga orang itu. Kita tukarkan dengan si B. Paham? Si B yang kelompok memetiknya itu lebih cepat ditaruh di A, baru nanti si A-nya akan mendapatkan lebih banyak. Jadi yang mana itu kira-kira? Kebayang maksudnya? Belum, Pak. Ini, anggap aja anggotanya A gini. 1, 2, 3, 4. Anggotanya si B, oh jangan 1 deh. Anggotanya adalah A1, A2, A3, A4 gitu aja. Ini B1, B2, B3, B4. Ya, sama anggotanya sama-sama 4 ya. Itu kan anggotanya sama-sama 20. Kalau 20 kebanyakan. Kita bikin ilustrasi 4 aja. Paham ya? Oke. Kecepatannya memetik sekarang. Kecepatan memetiknya dia ini cuman 2 petikan gitu. Maksudnya per menit berapa lah, pokoknya isi aja angka. Ini 2, berarti terus ini 5. Berarti ini kan lambat kan? Lambat kan? Terus ini cepat. Terus ini misalkan 6, ini 1 gitu. Ini lambat. Ini sama juga. 2, 5, 6, 1. Dijumlah sama kan mereka kalau dijumlah? Iya. Coba yang lambat tadi, ini, yang lambat tadi, kamu taruh di sini. Berarti jadi 2 sama 1. Oke? Sedangkan yang cepatnya ini ditukar ke atas. Nah, otomatis yang sini jadinya siapa? 56, 56. Sedangkan sini jadinya apa? 2, 1, 2, 1. Ya enggak? Berarti kan makin cepetan si A dong. Iya. Paham ya? Berarti menukar 3 orang yang lambat di A dengan 3 orang yang cepat di B, ditukar ke A gitu loh. Ngerti? Iya. Yang mana kalau gitu? Yang C. Menukar 3 orang yang memiliki kecepatan memetik tertinggi di kelompok B dengan 3 orang memiliki kecepatan memetik terendah kelompok A yang C. Ngerti ya logikanya ya? Ini full nalar logika. Aman? Aman. Oke, nanti 9 sama 29 sama 30 ini modelnya adalah penalaran induksi prediktif. Yang prediksi, yang ya biasa sih hanya prediksi tabel gitu-gitu aja. Nanti dicoba dulu ya Dek ya. Oke, Pak. Oke. Oke, sampai sini dulu kira-kira ada pertanyaan Dek? Gak ada. Saya mau foto yang di papan dulu ya, Pak. Oke, siap. Fotoin dulu. Oke, udah. Oke, sudah ya? Udah. Oke, kita akhiri sampai sini dulu. Kita ketemu lagi berarti hari Sabtu depan ya. Atau kalau mau hari Minggu juga silahkan. Hari Bebas sih. Minggu saya ada les lain, Pak. Oh, ada les lain. Iya. Hari Jumat juga monggo. Hari Jumat lumayan longgar juga. Yang pasti longgar itu ya Sabtu sih, saya. Oh, oke. Oke. Waktu itu terakhir kita sampai apa itu yang matematikanya? Itu yang golongannya pengukuran dan geometri 1 dan 2 itu sambil dicoba-coba dulu ya soal-soalnya ya Dek ya. Karena itu dasar-dasar nanti yang digunakan di penalaran matematik itu. Oke. Terakhir bahas limit, Pak. Apa? Terakhir bahas limit. Oh, ya maksud saya yang di modul Hermansen terakhir apa waktu itu kita? Himpunan. Baru himpunan ya? Oke. Nanti sisanya sambil dicoba-coba ya, karena beberapa siswa lainnya sudah sampai ke ini bab 7. Sudah ada yang barisan deret gitu-gitu. Tapi gampang kok itu. Oke, tetap semangat.
Minggu depan kita bahas yang lanjutannya aja, matematika lanjutannya itu ya. Oh ya, oke Pak. Oke? Oke, tetap semangat terus. Jangan lupa nanti TO. Ajakin tuh teman-temannya TO. Tapi untuk yang nanti, kalau yang sekarang udah nggak bisa kan daftarnya gitu. Iya Pak. Oke, cukup sekian aja. Selamat pagi. Bye. Pagi Pak. Makasih ya Pak. Ya.